Al-Kafirun. Kemarin surah An-Nasr ya? Jarang aja gitu sih. An-Nasr itu bahas tentang apa sih? Abasa. Fathul Mekah. Nah, setelah kita bahas surah An-Nasr, karena penjelasan surah Al-Ikhlas kita tertinggal. Ini ada kaitannya dengan surah Al-Kafirun. Al-Ikhlas itu membahas tentang jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan orang kafir mengenai tentang Allah, tentang Tuhan Nabi Muhammad. Abang ringkas lagi nih. Al-Ikhlas itu menanyai tentang ketauhidan. Nabi Muhammad, lu kan suka nyembah apa yang lu sembah, tapi mana Tuhan lu? Kalau bahasa kita seperti itu. Nah, coba tunjukin ke gua, kalau bahasa kita gitu, bahasa Betawinya. Coba tunjukin ke gua kalau bener-bener Tuhan lu itu ada. Nih kan, kalau Tuhan gua ada nih, dulu zaman Nabi Muhammad. Nih kalau Tuhan gua ada nih, patung depan Mekah kala itu. Kala itu sebelum Fathul Mekah itu banyak jijiran-jijiran patung. Jadi patung-patung pada berjejeran, dipajang dan dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Nabi Muhammad ditantang, mana Tuhan lu? Lu kan suka sembah, tapi kemana gua gak kelihatan? Nah ini, maka disitulah turunlah surah Al-Ikhlas. Sedangkan surah Al-Kafirun ini ada kaitan juga, yaitu kaitannya apa? Kaitan tentang surah mengenai ketauhidan pada Allah juga. Nih, nanti Al-Kafirun pula kita jadikan dalil untuk nanti kita akan masuk ke hari Natal tanggal 25 Desember. Banyak orang-orang yang mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Natal. Apa itu hukumnya? Nah, ada jawabannya di surah Al-Kafirun. Nah, banyak orang-orang kita itu pada mengucapkan selamat hari Natal, benar nggak? Ya kan? Nah, nanti jawabannya di surah Al-Kafirun. Oke, surah Al-Kafirun ini kalau abang ngambil dari kitab tafsir Al-Misbah selalu, memang beliau ini Profesor Dr. Quraisy Shihab itu benar-benar penjelasan detail banget. Abang baca juga di kitab Asbabun Nuzul di Lubabin Nukul karangan Al-Imam As-Suyuti. Nah, kalangan Imam As-Suyuti itu dijelaskan juga tentang sebab turunnya surah Al-Kafirun. Lalu diterangkan lagi lebih detail di kitab Profesor Dr. Quraisy Shihab. Masih ingat nggak beliau siapa? Yang biasa kalian kenal lah, ayahnya dari. Nah, kalian kalau misalkan itu kenal ayahnya Najwa Shihab itu yang berkacamata orangnya beliau. Nah, itu ilmunya salah satu ulama pakar tafsir di Indonesia. Nah, di dalam kitab tersebut surah ini turun di kota Mekah. Ingat yang abang pernah catat, surah yang turun di kota Mekah namanya ayat apa? Ayo, Makkiyah, ayat Makkiyah. Nah, surah ini turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, lalu ada nama lain dari surah Al-Kafirun yang harus kalian catat. Di antaranya yang pertama namanya Al-Ibadah. Kalian bisa menamakan surah Al-Kafirun surah Al-Ibadah. Kenapa sih Bang dinamakan Al-Ibadah? Karena di sini membahas tentang penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi abang bilang tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak tentang pada pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ad-din, itu tadi pengenalan agama Islam. Ada juga yang menamai surah Al-Mukashkishah, penyembuh. Penyembuh dari apa? Menyembuhkan dari penyakit kemusyrikan. Nih, baik-baik nih. Jadi kalau kalian misalkan ini
Kalau kata Profesor Dr. Quraish Shihab, diambil dari referensi kitab tafsir, ini al-mukashkishah, untuk menyembuhkan dari penyakit kemusyrikan. Nah, lalu gimana sih Bang sebab gurunya? Jadi gini, ada sebuah tokoh, seorang tokoh kafir Quraisy kala itu. Di dalam kitab ini nih, abang baca juga di kitab lain, namanya kitab Asbabun Nuzul, tafsir Asbabun Nuzul fi Lubabin Nukul, karangan Imam As-Suyuti. Nah, Imam As-Suyuti ini Imam As-Suyuti ini termasuk tokoh tafsir, pengarang kitab tafsir. Di antaranya ada tafsir Jalalain. Nah, lalu ada Asbabun Nuzul fi Lubabin Nukul. Nah, ini penjelasan surah Al-Kafirun turun apabila diawali dari tokoh kafir Quraisy yang mengajak tentang Nabi Muhammad, pada Nabi Muhammad, lu mau nggak, kalau bahasa kita gini, kamu mau nggak, kamu nanti sembah Tuhan saya selama setahun, nanti tahun berikutnya aku nyembah Tuhan kamu. Nah, dari pertanyaan tersebut maka turunlah surah Al-Kafirun. Siapa sih Bang tokoh tersebut? Nih, tokoh yang menanyakan kepada Nabi Muhammad, yang mengajak kepada Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhannya, untuk kerjasamalah, saling timbal balik. Ini dengerin ya, saling timbal balik untuk menyembah Tuhannya dan Nabi Muhammad nanti dan orang tersebut nanti nyembah Tuhan Nabi Muhammad, yaitu tokohnya yang pertama Al-Walid ibnul Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah pertama. Yang kedua Aswad bin Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ada yang kenal Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Nah, ini Aswad ini termasuk ya pamannya Nabi Muhammad juga. Tuh, Aswad bin Abdul Muthalib. Jadi banyak dari zaman Nabi Muhammad, dengerin. Dari zaman Nabi Muhammad, paman kita yang tidak mendukung. Jadi banyak ya. Halo, dengerin. Dari zaman Nabi Muhammad itu sudah terjadi seorang paman itu tidak mendukung dakwahnya keponakan, yaitu nih Aswad bin Abdul Muthalib. Siapa lagi pamannya Nabi yang ngebangkang sama Nabi, yang sampai-sampai namanya diabadikan di surah? Abu Lahab. Aswad bin Abdul Muthalib nih termasuk salah satu pamannya Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab pun sampai-sampai namanya diabadikan di surah Al-Kafir, di surah Al-Lahab. Nah, yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah tersebut datang ke Rasulullah untuk mengajak kompromi penyembahan kepada Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah. Halo, dengarkan. Jadi ngajaknya seperti ini, Muhammad, saya mau mengajak pada kalian, saya mau mengajak pada elu, saya mau mengajak pada kamu, bahasanya gitu, bahwasanya selama 1 tahun ini saya akan sembah Tuhan kamu, tetapi di tahun berikutnya selama setahun kamu sembah Tuhan saya. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan cara penolakan, sebentar, saya tunggu jawaban dari Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turunlah surah Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang sedang kamu sembah. Tuh. Jadi ini, teman-teman dengarkan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir, itu Nabi tidak menjawab dengan hawa nafsunya. Maka di surah An-Najm tertulis, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghalla." Nah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berkata dari hawa nafsunya.
melainkan menyampaikan dakwanya itu tunggu wahyu dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Tuh. Akhirnya turun surah Al-Kafirun. Katakanlah Muhammad ke orang kafir tersebut, tuh, aku tidak akan menyembah apa yang sedang kamu sembah. Lalu ayat tersebutnya, ayat selanjutnya apa? Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa? Dan tidak juga kamu akan menjadi penyembah-penyembah yang sedang aku sembah. Jadi jawaban ayat ini maksudnya gimana? Nafsi-nafsi aja. Jadi kamu menyembah Tuhan saya, silakan, tapi tidak ada paksaan untuk kamu menyembah Tuhan saya. Jawabannya seperti itu, kata Nabi Muhammad. Itu berdasarkan wahyu dari Allah. Lanjut, ayat selanjutnya apa? Bismillah antum. Wala, baca bareng-bareng. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa? Dan tidak juga aku. Nah, terus dan tidak juga kamu akan menjadi penyembah dengan cara yang aku sembah. Tuh, jadi ayat ini dijawab secara 2 kali kan? Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat berapa aja? 3 dan 5. Secara 2 kali tuh Allah menjawab orang-orang kafir tersebut melalui perantara Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, terakhir, lakum nukum waliyadin. Apa artinya? Nah, disinilah, dengerin, halo teman-teman, dengarkan. Disinilah yang menjadi pondasi, menjadi pegangan kita untuk kita tidak ada, maksudnya toleransi untuk keagama. Tapi di dalam hal tersebut ulama berbeda pendapat. Nah, sekarang terjadi di sini. Toleransi beragama bukan berarti dalam perihal peribadahan. Nih, bisa dicatat nih. Kita toleransi beragama bukan dalam peribadahan. Tapi dalam sosial nggak apa-apa. Kegiatan-kegiatan sosial, kita membantu, ada orang non muslim kesusahan, kita bantu nggak apa-apa. Terus tapi kita jangan mentang-mentang ada non muslim, saudara kita yang muslim banyak yang kesusahan, kita nggak bantu di Sumatera. Banyak nggak? Sekarang lagi kesusahan nih di saudara-saudara kita di Sumatera, kita harus bantu walau 10.000. Kita nggak bantu donasi uang, bisa kita lalui pakaian, kita melalui Al-Quran, apapun buku tulis yang kita punya kita kasih, itu bermanfaat nanti bakal saudara-saudara kita yang di sana. Nah, lakum dinukum waliyadin, disinilah menjadi dalil pegangan ulama yang mayoritas berpendapat bahwasanya itu haram bagi non muslim mengucapkan selamat hari Natal. Tapi nanti ada ulama yang memperbolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan untuk mengucapkan Natal. Intinya dengerin. Ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal kembali lagi ke hatinya. Kalau dia mengucapkan itu dengan seyakin-yakinnya, meyakinin Tuhannya dia itu benar, maka bisa jadi murtad alias apa? Keluar dari agama Nah, maka Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, dalam kitabnya Sulamut Taufik itu tertulis murtad itu terjadi 2. Ada i'tiqad karena keyakinan, ada karena perbuatan. Nah, ini selamat hari Natal. Ini ulama yang memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan kalau dia boleh mengucapkan selamat hari Natal, tapi jangan meyakini Tuhan dia itu benar. Paham? Tapi abang ikut kepada
ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa? Kita nggak tahu nanti keyakinan kita soal niat, benar nggak? Karena kita bisa murtad dengan keyakinan. Tuh, jadi ada dua ulama, tapi lebih mayoritas lebih kuat pendapatnya yaitu haram mengucapkan selamat hari Natal. Kapan terjadi hari Natal? Nah, Bang, tapi kan dia Bang ketika Idul Fitri dia itu Bang sama kita datang Lebaran. Itu nafsi-nafsi. Tadi jawabannya. Aku tidak wala antum abiduna ma'abud. Apa tuh artinya? Dan tidak juga dan tidak juga kamu akan menjadi penyembah-penyembah dengan cara yang aku sembah. Jadi maksud jawaban ini, terserah kalau kamu pengen ikut apa yang aku sembah, terserah, atau kamu pengen menghargai aku, terserah. Tapi soal peribadahan, aku tidak ikut kepada ibadah kamu. Ambil di sini. Gitu. Jadi jangan ada orang Islam, saudaranya misal temennya ini dia ikut ke gereja, jangan. Lebih baik ya, jangan, karena kita ini termasuk imannya masih lemah. Dengerin, karena kita ini imannya masih lemah. Jadi ini ada kaitan surah Kafirun membahas tentang ketauhidan. Nah, di lakum dinukum waliyadin itu sebagai dalil para ulama yang berkeyakinan agamamu, agamaku, untuk mengucapkan selamat hari Natal. Jadi ulama yang membolehkan ada, ulama yang haramkan ada.